Qad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Wa qala Rasulul Karim, ihfaz lisanaka rataban bi zikrillah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin al-amilin. Para pendengar shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, ridho dan inayahnya kita telah disampaikan di hari ke-22 Ramadan ini. Dalam arti kita sudah berada di 10 hari terakhir Ramadan, yang tentunya di 10 hari terakhir ini justru menjadi puncak daripada hikmah ataupun fadilah daripada Ramadan, yang menjadi madrasah, bulan pelatihan kepada kita hamba-hamba Allah yang beriman untuk betul-betul berproses menjadi hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kaum muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari organ tubuh kita yang bisa menyelamatkan tapi sekaligus bisa menyesatkan kita adalah lisan kita. Sehingga lisan kalau dipergunakan dengan baik dan benar akan menyelamatkan kehidupan kita. Tapi kalau tidak, maka sebaliknya lisan bisa menggelincirkan kita, bisa menyesatkan kita, dan keselamatan hidup secara keseluruhan makanya sangat bergantung dengan bagaimana kita menjaga lidah kita. Suatu saat ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Sahabat ini berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kulli atau ausini ya Rasulullah, kasih saya wasiat atau pegangan hidup yang bisa menyelamatkan hidup saya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat ini sambil Rasulullah sedikit mengeluarkan lidahnya. Lalu Rasulullah menyatakan, "Yahfaz haza." Dalam riwayat yang lain Rasulullah menyampaikan, "Ihfaz lisanaka rataban bi zikrillah." Jagalah lisanmu agar selalu basah dengan berzikir, dengan menyebut lafaz-lafaz jalalah, lafaz-lafaz zikir, sehingga demikian kita akan mendapatkan keselamatan. Sehingga dalam satu qaul dikatakan, salamatul insani fi hifzil lisan, bahwa keselamatan seseorang sangat terkait dengan bagaimana dia menjaga lidahnya. Oleh karenanya, kaum muslimin, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa khususnya di bulan Ramadan ini melatih kita untuk bagaimana kita menjaga lisan kita agar betul-betul puasa kita menjadi puasa yang memberikan makna, yang memberikan target menjadi hamba yang benar-benar bertakwa, menyelamatkan dunia kita dan bahkan menyelamatkan akhirat kita. Sehingga banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengaitkan nilai puasa atau berpahalanya seorang yang berpuasa dikaitkan dengan bagaimana dia menjaga lisannya. Dalam satu hadis Rasulullah menegaskan, "Man lam yada' qaula dzuri wal amal bihi falaysa lillahi haja ay yada' ta'amahu wa syarabah."
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang buruk, maka dia atau Allah tidak butuh baginya berlapar atau meninggalkan makan dan minum. Bahkan suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan profil seorang muslim saat ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyul muslim afdal? Ya Rasulullah, muslim yang afdal itu seperti apa profilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sosok muslim adalah sosok atau pribadi di mana dia berada, orang-orang yang ada di sekelilingnya menjadi selamat, menjadi aman, menjadi nyaman dari dua hal. Pertama adalah dari lisannya, dari tutur katanya. Kemudian yang kedua adalah dari tangannya, dalam artian dari perbuatannya. Oleh karenanya kita di bulan puasa ini dilatih betul untuk menjadikan lisan kita ini terjaga, sehingga aroma mulut orang yang berpuasa, meskipun pada hakikatnya, pada kenyataannya adalah berbau, tapi Rasulullah menegaskan, wala halufu famis shaim atyabu min rihil misk, bahwa aroma mulut orang yang benar-benar berpuasa lebih harum daripada daripada misk. Karena kaum muslimin, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita betul-betul memaknai puasa kita ini supaya betul-betul puasa yang bisa menyelamatkan lisan kita, sehingga kita jaga, kita pastikan kata-kata yang keluar adalah kalimat-kalimat yang menyenangkan, kalimat-kalimat yang mendamaikan, menyejukkan, sehingga kita benar-benar menjadi sosok muslim yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.